Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari Majanan, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar persiapan untuk uji kompetensi kenaikan jabatan atau UKKJ 2024. Tentunya ini untuk PNS ya teman-teman yang naik jabatan dari guru pertama ke guru muda atau guru muda ke madya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mengingatkan kembali bahwa untuk uji kompetensi UKKJ 2024 nanti terdiri dari tiga, gitu ya. Dari tiga materi uji kompetensi, ya isinya teknis yang pertama, yang kedua manajerial dan sosiokultural. Teman-teman bisa lihat di situ untuk elemen-elemen yang diujikan di kompetensi teknis itu ada pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Sementara untuk manajerial ada 8, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan, gitu ya. Perekat kebangsaan itu untuk sosiokultural, gitu ya. Nah, teman-teman, nanti teman-teman di pembelajaran yang diberikan oleh Daring Channel melalui video-videonya atau e-booknya nanti tersedia di situ indikator-indikator yang nanti bisa teman-teman pelajari di situ mempermudah teman-teman dalam menjawab ya soal-soal di UKKJ Guru 2024 gitu ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang manajerial ya. Kita melanjutkan ke pertemuan sebelumnya, mengingatkan untuk sebaran soalnya begini teman-teman. Untuk manajerial ada 40 soal, 49 soal, sosiokultural ada 6 soal, teknisnya ada 25 soal. Nanti kita akan bahas ke semuanya soal-soal ini ya. Kira-kira prediksinya seperti apa soalnya, nanti kita akan bahas semua. Oke, hari ini kita akan bahas untuk kompetensi manajerial yang bagian kelima, yaitu pelayanan publik gitu ya teman-teman ya. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya kita sesuaikan dengan indikator tentunya. Jadi ya, yang mencerminkan pelayanan publik optimal itu yang sebelah mana? Kita lihat. Indikatornya yang pertama itu tentunya untuk tanggap terhadap keluhan orang yang dilayani. Jadi ketika ada orang yang kita layani itu mengeluh, maka kita harus mendengarkan dengan baik, kemudian solutif ya, mencari solusi pelayanan terbaik gitu ya. Tentunya seperti itu. Kemudian ingat teman-teman, dalam memberikan pelayanan publik itu kita harus mengutamakan fasilitas pelayanan gitu ya, bisa berupa kebijakan atau fasilitas-fasilitas pendukung gitu ya, dalam rangka meningkatkan pelayanan. Kemudian memberikan pelayanan yang tidak kontraproduktif dengan pelayanan yang lain. Artinya tidak ada tumpang tindih. Misalkan meningkatkan pelayanan yang sini, kemudian ternyata itu mengurangi prinsip pelayanan yang sebelah ini, gitu ya. Jadi tidak boleh memberikan pelayanan yang tumpang tindih terhadap pelayanan yang lain, gitu ya. Meningkatkan pelayanan yang A, tapi ternyata kebijakan meningkatkan pelayanan A itu ternyata menurunkan prosesi pelayanan yang B gitu ya. Tidak boleh gitu ya. Kemudian melayani sepenuh hati gitu ya. Melayani sepenuh hati, memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Jadi ada 5 indikator ini yang teman-teman harus pahami gitu ya. Oke, kita mulai saja dengan contoh-contoh soal yang bagian manajerial pelayanan publik. Kita mulai dari yang pertama. Kepala sekolah menganggarkan dana untuk memperluas ruang ibadah. Sebetulnya Anda mengetahui bahwa banyak peserta didik dan wali peserta didik mengeluhkan tidak ada fasilitas unit kesehatan sekolah atau UKS ya. Melihat hal tersebut, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, soal ini berkaitan dengan bagaimana sekolah Anda melayani peserta didik gitu ya. Oke, di situ ada apa namanya, niat awalnya ingin membangun ruang ibadah, ini usulan dari kepala sekolah. Tapi Anda itu tahu bahwa peserta didik dan wali peserta didik atau orang tua peserta didik mengeluhkan tidak ada fasilitas unit kesehatan. Jadi Anda itu mendengarkan, kan harusnya memang mendengarkan keluhan dari orang tua atau keluhan dari peserta didik bahwa memang di situ yang lebih urgen adalah unit kesehatan sekolah. Jadi apa yang bisa Anda berikan dalam rangka memenuhi pelayanan apa yang dikeluhkan oleh peserta didik dan orang tua tersebut. Oke, kita lihat yang A ya. Mendukung kepala sekolah yang ingin memperluas ruang ibadah. Ini jelas kontraproduktif dengan tadi urgensi dari pelayanan gitu ya. Yang B mengusulkan ketika rapat tentang kebutuhan membangun UKS. Nah, ini salah satu contoh dari peka terhadap keluhan dari pelanggan atau yang dilayani. Ini bagus ya. Nah, tidak berpendapat jika tidak dimintai oleh kepala sekolah, ini jelas tidak itu ya. Yang dia melakukan survei kepada peserta didik dan guru tentang kebutuhan fasilitas sekolah. Oke,
Tadinya saya berpikir bahwa jawabannya adalah D, gitu ya. Tapi di situ di soal sudah dijelaskan bahwa ternyata peserta didik itu kebanyakan ya. Kebanyakan itu mengeluhkan akan tidak adanya fasilitas UKS. Jadi kita tidak perlu melakukan survei lagi karena memang kita sudah dapatkan datanya bahwa ternyata banyak yang membutuhkan UKS daripada fasilitas lain. Maka D ini skornya lebih rendah daripada B gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Meskipun dia juga bagus, D skornya juga tinggi, tapi bagus yang B. Lihat itu, ketika di situ sudah disediakan apa namanya itu suatu narasi soal di mana ternyata banyak peserta didik yang memang mengeluhkan tidak adanya fasilitas UKS, maka harus cepat-cepat dilayani gitu ya, seperti itu. Oke, next berikutnya. Kepala sekolah ingin meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Nah, ingin meningkatkan berarti bagian dari pelayanan kan. Selama ini keringanan biaya sekolah sudah diberikan untuk peserta didik yang memenangkan kejuaraan. Kebijakan baru yang akan Anda usulkan untuk meningkatkan prestasi adalah titik-titik. Kita lihat yang mentraktir makan kelas peserta didik yang berprestasi. Kira-kira makan di kelas itu sejalan nggak dengan peningkatan prestasi? Tentu tidak, hanya sekedar meningkatkan motivasi. Sementara hanya meningkatkan motivasi itu tidak lebih baik daripada kita menyediakan fasilitas pendukung, gitu ya teman-teman ya. Jadi antara fasilitas pendukung dengan motivasi lebih tinggi fasilitas pendukung, gitu ya. Maka opsi A ini kita skip ya, kita silang aja dulu. Yang B, mengimbau para guru menyemangati peserta didik yang akan ikut lomba. Ini baru memberikan motivasi. Tadi saya mengatakan bahwa lebih baik pemberian fasilitas pendukung atau sarana pendukung daripada hanya sekedar motivasi. Jadi B ini juga kita silang. Yang C, membebaskan biaya sekolah peserta didik yang berprestasi. Pembebasan biaya sekolah itu juga tidak sejalan langsung dengan peningkatan prestasi gitu ya. Hanya meningkatkan motivasi saja gitu ya. Yang D, menyediakan sarana yang mendukung pengembangan bidang prestasi peserta didik. Nah, ini yang bagus ya. Jadi fasilitas pendukung, sarana pendukung, kebijakan pendukung itu lebih utama daripada sekedar menyemangati gitu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya. Tes minat bakat adalah salah satu cara yang baik untuk mengenali minat dan membantu peserta didik mengoptimalkan bakatnya. Anda ingin mengusahakan tes tersebut tanpa melalaikan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai guru. Jadi ingin memberikan pelayanan, sementara itu terbentur dengan pelayanan lain gitu ya. Ingin memberikan tes bakat, itu juga bagian dari pelayanan. Kemudian ingin tetap melaksanakan tugas tanggung jawab Anda sebagai guru, yaitu melayani peserta didik dalam hal pembelajaran kan tentunya begitu. Nah, bagaimana dua-duanya ini bisa tertangani ya tanpa harus mengorbankan salah satu gitu ya. Dan juga harus melayani. Artinya tidak mengalihkan pelayanan kepada pihak lain kan gitu, intinya seperti itu. Kita lihat opsi A. Meminta bantuan orang tua mengenali minat peserta didik dengan berdiskusi melapornya pada sekolah. Itu artinya Anda itu melimpahkan tanggung jawab pelayanan Anda kepada pihak orang tua. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Anda sebagai guru harus memberikan pelayanan. Maka yang A ini jelas kita silang aja. Mengusulkan tes minat bakat pada kepala sekolah untuk diberikan serentak pada peserta didik. Oke, ini bagus. Tapi di situ dikatakan bahwa serentak kepada peserta didik artinya ada pelayanan lain yang terganggu, yaitu pembelajaran gitu ya. Kalau diberikan serentak kan berarti ada waktu-waktu yang harus diberikan untuk tes bakat minat, sementara ada waktu pembelajaran juga kan di situ ya. Jadi ada benturan pelayanan. Jadi tidak boleh dipakai. Yang B ini juga kurang ya. Yang C, memberikan tautan tes minat bakat kepada peserta didik untuk mengerjakan sepulang sekolah. Nah, ini dua-duanya bisa tertangani gitu ya. Satu sisi tanggung jawab Anda sebagai guru dalam melayani pembelajaran terpenuhi, kemudian Anda juga dapat memberikan pelayanan tes bakat minat ya di luar jam sekolah. Oke, dua-duanya terpenuhi gitu ya, adil gitu ya. Yang C ini bagus sekali. Yang D, bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait untuk mengadakan tes bakat minat. Oke, itu juga bagus ya. Tapi ini bekerja sama dengan lembaga pemerintah artinya ada pengalian juga kan. Anda sendiri tidak melayani secara langsung kan, gitu ya. Jadi D ini kurang gitu ya.
Maka jawaban paling tepat adalah opsi C. Next berikutnya, lembaga bimbingan belajar terbukti mampu membuat peserta didik diterima di sekolah favorit, sehingga sekolah Anda berencana menjalin kerjasama untuk mengisi aktivitas tambahan peserta didik di luar jam sekolah. Ini juga bagian dari pelayanan gitu ya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan presentasi penerimaan peserta didik di sekolah favorit setelah kelulusan. Alternatif solusi lain yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sekolah yang akan Anda usulkan adalah titik-titik. Bagaimana Anda memberikan pelayanan sehingga peserta didik Anda itu sebagian besar atau bahkan banyak sekali peserta didik Anda itu bisa diterima di sekolah favorit di atasnya gitu setelah lulus gitu ya. Oke, kita lihat ya, harus relevan dengan narasi soalnya kan gitu ya. Yang A mengusulkan penghargaan hadiah kepada peserta didik tingkat akhir yang berhasil diterima di sekolah favorit. Nah, pemberian penghargaan tadi saya sudah mengatakan bahwa itu hanya sekedar motivasi gitu ya. Motivasi dengan pemberian fasilitas atau program atau kebijakan itu bagus yang fasilitas, sarana, program, kebijakan gitu ya. Jadi opsi A ini kita silang aja. Yang B memaksimalkan peran guru dan meningkatkan metode pembelajaran dengan referensi dari lembaga bimbingan belajar. Jadi ini ada peran guru dan meningkatkan metode pembelajaran. Disesuaikan dengan literasi yang diberikan kepada dari lembaga bimbingan belajar. Jadi ini ada programnya, ada programnya. Jadi B ini bagus ya, ada program pendukungnya. Gitu ya. B ini berupa program pendukung, ini bagus kita kasih centang aja. Yang C membentuk kelompok belajar antar peserta didik. Oke, ini juga program untuk membantu belajar satu sama lain secara mandiri tanpa pendampingan guru. Nah, ini fasilitas guru melayaninya sebelah mana gitu ya. Yang C ini berarti tidak. Yang D mengusulkan penggunaan aktivitas di luar jam belajar untuk pendalaman materi. Ini bagus sekali, ini juga program. Berupa program ya. Yang nilainya di bawah rata-rata. Jadi dipilih peserta didik yang nilainya di bawah rata-rata. Padahal kebanyakan dari siswa itu inginnya itu yang diterima juga dari kalangan atas dan kalangan bawah. Maksudnya yang pintar juga, yang nilainya atas juga ingin diterima di sekolah yang lebih bagus. Kemudian yang di bawah juga harus diterima. Jadi ini fokusnya hanya melayani yang bagian bawah gitu ya. Artinya ini tidak ada keseimbangan atau keadilan dalam hal pelayanan kan gitu ya. Berarti di ini kita skip juga. Maka jawaban terbaiknya sudah kelihatan, itu yang B. Next soal berikutnya. Sekolah Anda menerapkan pembelajaran berbasis daring atau e-learning. Beberapa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami antarmuka program tersebut. Anda pun sebenarnya masih belum terlalu memahami program tersebut. Sebagai seorang guru yang semestinya Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ada bagian pelayanan di situ. Anda sebagai guru harus melayani peserta didik yang ternyata kesulitan dalam hal program gitu ya. Kesulitan dalam memahami antar muka program, fitur-fitur program, nah intinya seperti itu. Bagaimana Anda melayani? Ya, kita lihat yang A, meminta peserta didik meninggalkan e-learning, yaitu tidak melayani, jelas kita silang aja. Membimbing peserta didik untuk menggunakan program tersebut sesuai kemampuan Anda, ini bagus ya. Ada pelayanannya yaitu pembimbingan, tapi tidak maksimal karena sesuai dengan kemampuan Anda kan gitu ya. Jadi, padahal Anda sendiri belum memahami program tersebut ya. Jadi ini tidak maksimal dalam memberikan pelayanan. Kita kasih silang aja. Mempelajari e-learning tersebut berarti ada usaha ya mempelajari tersebut, membimbing peserta didik memahami fitur-fitur di dalamnya. Ini memberikan pelayanan optimal gitu ya. Yang C ini bagus sekali. Yang D meminta bantuan guru lain yang lebih paham, berarti mengalihkan pelayanan kan berarti D ini. Kalau mengalihkan pelayanan kita skip aja, kita kasih silang aja. Nah, kelihatan ya jawaban terbaiknya adalah C gitu ya. Berikutnya, kondisi di sekolah Anda saat ini sangat memprihatinkan gitu ya. Pasca COVID-19, motivasi peserta didik untuk belajar sangat kurang. Peserta didik yang mengikuti pelajaran seolah hanya datang ke sekolah untuk menggugurkan kewajiban sebagai peserta didik. Tindakan Anda adalah titik-titik. Jadi, orang-orang yang Anda layani itu ternyata mengalami kemunduran gitu ya. Anda sebagai pendidik melayani pembelajaran, tapi ternyata motivasi dari orang yang Anda layani itu turun. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Bagaimana Anda memberikan pelayanan terbaik pada situasi seperti ini? Kita lihat opsi A.
mengumpulkan semua peserta didik dalam satu ruangan dan memberikan nasihat untuk semangat menuntut ilmu. Fasilitasnya yang diberikan adalah pelayanan yang diberikan adalah motivasi kan, berarti motivasi kita skip aja dulu. Karena yang paling utama itu fasilitas pendukung atau sarana pendukung atau program pendukung, gitu ya. Yang B, bekerja sama dengan guru lain untuk membuat program yang menarik minat peserta didik memahami materi. Oke, good ya. Ini ada programnya, jelas ini kita kasih centang aja. Membiarkan kondisi itu begitu saja, artinya tidak melaksanakan pelayanan kan, berarti kita silang aja. Memberi nilai yang buruk pada peserta didik yang acuh pada mata pelajaran Anda, ini juga tidak memberikan pelayanan, justru ini bertentangan dengan prinsip pelayanan yang lain gitu ya. Yang D ini kita silang juga, jelas kelihatan yang B yang jawaban dengan opsi atau skor yang tertinggi. Next berikutnya, sekolah Fajar meskipun bukan sekolah terfavorit di kotanya, namun di tahun ini mendapat antusiasme yang besar dari masyarakat. Hal ini tercermin dari pendaftar pada proses penerimaan PPDB ya, yang meningkat pesat hingga sekolah Fajar kekurangan ruang kelas. Intinya ini sudah diterima, tapi ruang kelasnya tidak memenuhi atau kurang memadai, kurang lah intinya ya. Hal yang sebaiknya Pak Leo lakukan adalah titik-titik. Sudah menjadi peserta didik, tapi kurang. Ya. Jadi pelayanan dalam hal fasilitas ruangan itu belum memadai. Maka hal yang paling tepat dilakukan oleh sekolah Anda dalam melayani kondisi seperti ini bagaimana? Gitu ya. Kita lihat yang A, membuat anggaran kelas tambahan dan menyerahkan pada pimpinan untuk dapat diteruskan ke dinas, mengingat hal ini adalah hal urgen. Ini butuh waktu teman-teman ya. Ini tidak melayani secara cepat, responsif. Masih kurang ini ya. Karena proses pembuatan anggaran kelas tambahan dan lain-lain itu membutuhkan waktu, apalagi sampai ke dinas gitu ya. Gitu ya. Jadi harusnya itu sesegera mungkin melayani peserta didik yang memang belum mendapatkan kelas itu, ruang kelas gitu ya. Kayak kita silang dulu aja lah. Ini meskipun ini jawabannya bagus yang A ya. Yang B, menyerahkan kebijakan keputusan pada musyawarah mufakat antar pimpinan. Jadi ini pengalihan tanggung jawab pelayanan ini. Jangan dipilih kalau ada pengalihan seperti ini. Yang C, mengatakan pada orang tua calon peserta didik bahwa sekolah tidak dapat menerima kuota lebih besar. Ini kan sudah diterima, tidak memberikan pelayanan maksimal kan, sudah mendaftar, sudah diterima, kemudian mengatakan pada orang tua bahwa tidak dapat menerima kuota lebih besar lagi. Itu kan mengecewakan orang lain ya, mengecewakan orang yang kita layani gitu ya. Jadi C ini juga tidak pas gitu ya. Segera mendesain kelas darurat. Ini bagus ini ya, segera responsif terhadap pelayanan ya. Sembari mempersiapkan aula sebagai kelas jika kelas darurat belum selesai dibangun. Ini pemberian fasilitas yang prima. Gitu ya. Cekatan dalam memberikan pelayanan, termasuk solutif ini ya, D ini. Bagus sekali. Maka jawaban paling tepat D, baru kemudian A nanti gitu ya. Nah itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, belajar secara total bentuk-bentuk soalnya, teman-teman bisa memesan buku ya, bukan buku ya, e-book ya, memesan e-book yang dari Majana sudah buatkan e-book khusus untuk UKKJ gitu ya. Dulu dari Majana sudah membuatkan e-book untuk P3K, kemudian PPG, Pretest, UP, dan lain-lain. Sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya, untuk persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan, dari Majana juga meluncurkan e-book ya. E-book itu buku elektronik ya teman-teman, bentuknya file, teman-teman bisa belajar di situ dengan mudah, dengan HP juga bisa digunakan gitu ya, bisa diputar gitu ya. Teman-teman yang ingin ya berminat untuk membeli e-book UKKJ Guru PNS 2024, silakan pesan ke admin dari My Channel, harganya 50.000. Nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya, 085 712 166 998. Silahkan dicat aja gitu ya teman-teman ya. Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.